Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Viva Faridi. Jadi seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu mata kuliah di Akamigas Balongan, yaitu teknik pengeboran 2. Nah, untuk pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi yang pada video-video sebelumnya udah kita singgung sedikit, dan di sini akan kita lebih perjelas lagi untuk mengenai materi dari sistem sirkulasi ini. Tapi untuk masuk ke materi, seperti biasa kita perkenalan dulu. Nama saya Fikri Alfian Faridi, NIM 180100076 dari kelas TPB 18, mata kuliah Teknik Pemboran 2. Oke, jadi sini kita belajar tentang sistem sirkulasi. Jadi apa sih tujuan kita harus mengetahui tentang sistem sirkulasi pada suatu operasi pemboran itu? Jadi tujuannya itu adalah kita untuk mensirkulasikan fluida pemboran atau lumpur bor ke seluruh sistem pemboran, sehingga lumpur bor tersebut mampu mengoptimalkan fungsi-fungsinya tersebut. Dan di sini untuk sistem sirkulasi itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu adalah fluida pemboran, yang kedua ada tempat persiapan, yang ketiga ada peralatan sirkulasi, dan yang keempat ada conditioning area. Nah, di sini ada bentuk gambar dari sistem sirkulasi, di mana ini secara lengkapnya terdapat di sini, dan nantinya kita akan pelajari ini satu persatu. Oke, selanjutnya yaitu lumpur pemboran. Jadi lumpur pemboran itu apa sih? Lumpur pemboran itu merupakan suatu campuran cairan dari beberapa komponen yang terdapat misalkan terdiri dari seperti air, kemudian minyak, tanah liat atau clay, kemudian bahan-bahan berupa bahan kimia, gas, udara, busa, maupun deterjen, dimana di lapangan fluida itu sering dikenal dengan nama lumpur atau mud. Kemudian untuk lumpur pemboran ini merupakan faktor yang paling terpenting lah dalam pengeboran dan sangat mendukung ini kesuksesan dari pengeboran itu sendiri. Nah, di sini dapat dilihat bahwa fungsi-fungsi pemboran itu sangat banyak dan sangat penting ya. Yang pertama yaitu untuk mengangkat cutting ke permukaan. Dan yang kedua mendinginkan dan mengemasi bit dan drill string. Yang ketiga untuk memberi dinding lubang bor dengan mud cake. Kemudian mengontrol tekanan formasi, kemudian menahan cutting dan material memberat sirkulasi lumpur saat sirkulasi lumpur dihentikan, kemudian melepaskan pasir atau cutting di permukaan, kemudian menahan sebagian berat pipe dan cutting atau yang sering kita sebut dengan buoyancy effect. Kemudian kita dapat mengurangi efek negatif pada formasi, kemudian mendapatkan informasi dari mud log ataupun simple logging, kemudian media logging juga fungsinya itu. Oke, selanjutnya apa saja komposisi lumpur pemboran. Jadi biasanya komposisi lumpur pemboran ini biasanya disesuaikan dengan kondisi sumur, kemudian disesuaikan juga dengan jenis formasi yang kita tembus. Dimana hal-hal yang harus diperhatikan atau hal yang penting dalam menentukan komposisi lumpur pemboran itu yang pertama, dimana kalau semisal lumpur kita ini ringan atau encer, suatu lumpur pemboran itu dapat menyebabkan semakin besar laju penembusan kita. Jadi misal fluida kita itu encer, maka laju penembusan kita semakin besar. Tapi misal fluida kita itu berat, kental, maka keuntungannya itu adalah dapat dengan mudah kita mengontrol kondisi di bawah permukaan, seperti masuknya fluida formasi bertekanan tinggi atau sering kita sebut dengan kick. Nah, itu dapat lebih mudah untuk dikendalikan. Makanya harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi dari sumur kita itu seperti apa, seperti itu. Kemudian itu adalah jenis lumpur pemboran. Jenis lumpur pemboran itu untuk menentukan jenis lumpur pemboran yang kita pakai seperti biasa, kita
kita berdasarkan pada kondisi di bawah permukaan itu seperti apa, yang akan sedang kita tembus itu kondisi seperti apa. Nah, itu dapat kita pakai untuk menentukan jenis lumpur pemboran yang kita pakai seperti itu. Jadi untuk secara umumnya ya, jenis lumpur pemboran itu terbagi menjadi 3 yaitu water based mud, kemudian oil based mud, kemudian air atau gas based mud. Kita bahas satu-satu ya. Untuk water based mud ini tuh merupakan komponen lumpur inti yang terdiri dari air tawar, kemudian atau air asin, kemudian clay dan chemical additive. Komposisi ini ditentukan oleh kondisi lubang bor. Jadi berdasarkan kondisi lubang bor semua. Dan biasanya untuk water based mud ini merupakan jenis lumpur yang paling umum digunakan karena murah ya. Nah, jadi paling umum digunakan karena penggunaannya murah, kemudian mudah penggunaannya dan membentuk filter cake atau kerak lumpur yang berguna untuk melapisi dinding lubang bor dari yang dapat mengakibatkan bahaya gugurnya dinding lubang bor. Nah, itu dia dapat membentuk filter cake atau disebut dengan mud cake. Kemudian selanjutnya itu oil based mud. Oil based mud ini biasanya digunakan pada pemboran dalam, hot hole, formasi sel dan sebagainya. Biasanya lumpur ini tuh mahal, tetapi gunanya juga sangat besar, yaitu dia dapat mengurangi terjadinya proses pengkaratan atau korosi yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada listrik kita. Jadi walaupun harganya mahal, tapi fungsinya juga besar. Kemudian ada jenis selanjutnya itu air or gas based mud. Jadi keuntungan dari lumpur jenis ini terutama adalah dapat menghasilkan laju pemboran yang lebih besar karena fluidnya tergolong encer ya, jenis lumpurnya tergolong encer sehingga dapat mempercepat laju penembusan. Kemudian karena digunakan kompresor, kemudian kebutuhan peralatan ruang lebih sedikit. Itu keuntungan dari air or gas based mud. Selanjutnya itu adalah tempat persiapan. Jadi tempat persiapan untuk lumpur nih ya. Jadi tempat persiapan itu adalah pada tempat dimulai sistem sirkulasi, di mana tempat persiapan lumpur pemboran terdiri dari peralatan-peralatan yang diatur untuk memberikan fasilitas persiapan atau treatment untuk pemboran. Dan peralatan-peralatan yang digunakan itu yang pertama nih ada mud house. Apa itu mud house? Mud house itu adalah merupakan gudang untuk menyimpan zat adiktif. Kemudian ada mud tank, yaitu merupakan bak penampung lumpur di permukaan yang terbuat dari baja. Kemudian ada mixing hopper, yaitu merupakan peralatan yang digunakan untuk menambahkan aditif dalam lumpur pemboran kita. Kemudian peralatan selanjutnya ada chemical mixing barrel. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk menambahkan bahan-bahan kimia ke dalam lumpur kita. Kemudian yang kelima ada bulk mud storage bins, dimana biasanya dia itu berukuran sangat besar ya, digunakan untuk menambahkan additif dalam jumlah yang banyak. Yang keenam itu ada water tank. Dari namanya saja ini fungsinya untuk menyimpan air yang akan digunakan pada tempat persiapan lumpur. Kemudian ada reserve pit, itu yang tidak tertulis di sini. Reserve pit itu merupakan kolam atau kolam yang besar digunakan untuk menampung kelebihan dari lumpur itu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bahas masalah peralatan sirkulasi. Jadi peralatan sirkulasi ini ya merupakan satu komponen utama dalam sistem sirkulasi. Peralatan ini tuh bertujuan untuk mengalirkan lumpur pemboran dan peralatan sirkulasi turun ke dalam rangkaian pipa bor dan naik lagi melalui anulus serbu-serbu ke permukaan menuju conditioning area sebelum nanti dimasukkan lagi ke mud pits untuk sirkulasi kembali. Nah, untuk itu dapat dilihat secara lengkapnya tadi di gambar di awal tadi ya. Kemudian peralatannya terdiri dari apa sih? Yang pertama ada mud pit, kemudian ada mud pump. Mud pump ini apa? Mud pump adalah jantung dari sirkulasi sistem ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Fungsi utamanya adalah dia untuk memindahkan volume lumpur yang besar dengan tekanan yang besar terhadap dua
tipe mud pump. Ada duplex, triplex. Duplex bekerja double acting dan triplex bekerja dengan single acting. Itu. Kemudian peralatan yang selanjutnya yaitu adalah suction tank. Suction tank itu merupakan tangki yang digunakan untuk menampung lumpur pemboran yang akan dipakai pada operasi pemboran. Terdapat di depannya pompa lumpur tersebut. Yang selanjutnya itu adalah suction line. Jadi suction line ini itu merupakan sejenis pipa yang dipakai untuk menghubungkan antara suction tank ke pompa lumpur. Pipa ini tuh harusnya dipasang selurus mungkin agar dapat langsung mengalir seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ada discharge line. Discharge line itu adalah pipa yang dipakai untuk menyalurkan lumpur pemboran keluar dari pompa lumpur. Kemudian ada dua di sini, ada standpipe atau pipa baja yang ditegakkan di menara secara vertikal di samping dari derrick atau mast untuk menghubungkan discharge line dengan rotary hose, dan bounce neck menyambung pada standpipe juga seperti itu. Kemudian ada selanjutnya rotary hose. Rotary hose ini adalah satu selang karet bertulang seperti bertulang anyam gitu ya, baja yang lemas dan sangat kuat. Kemudian dia bertugas untuk menghubungkan standpipe dengan juga selang sipral. Kemudian selanjutnya adalah chicken joint. Suction joint ya. Suction joint ini merupakan sambungan yang digunakan untuk menghubungkan standpipe dengan rotary hose. Kemudian alat ini mampu menahan tekanan sampai dengan biasanya 5000 psi sehingga sambungan tidak akan lepas. Kemudian return line biasanya adalah pipa yang digunakan untuk menyalurkan lumpur pemboran yang keluar dari anulus. Seperti itu selanjutnya. Nah, ini ada gambar-gambarnya nih untuk mud pump, suction tank, suction line, discharge line, piston joint, standpipe and rotary hose, kemudian return line. Seperti inilah gambar-gambarnya. Gitu. Selanjutnya ada cell sector, atau kita masuk di conditioning area. Mana conditioning area di sini adalah biasanya itu tempat di dekat trachea, dimana area ini itu terdiri dari peralatan-peralatan khusus yang digunakan untuk membersihkan lumpur bor setelah keluar dari lubang bor. Ini akan tercampur sama cutting, pasir dan lain-lain. Nantinya akan dibersihkan di sini. Fungsi utama peralatan ini adalah untuk membersihkan lumpur bor dari sebuk bor atau cutting kan. Kemudian gas-gas yang terikut juga. Nah, untuk peralatan-peralatannya terdiri dari yang pertama itu ada setting tank, biasanya setting tank. Itu merupakan bak berbentuk dari baja di mana digunakan untuk menampung lumpur bor selama conditioning. Kemudian ada reserve pit, biasanya itu kolam besar ya yang digunakan untuk menampung cutting dari dalam lumpur bor dan menampung kelebihan lumpur bor. Kemudian ada mud gas separator, di mana merupakan pemisahan gas terlarut dalam lumpur bor dalam jumlah yang besar. Dan ada cell shaker juga, merupakan peralatan yang memisahkan cutting sebesar dari lumpur bor. Ada degasser, merupakan peralatan yang akan butir-butir pasir dari lumpur. Kemudian ada juga desilter untuk misalkan partikel-partikel cutting yang berhubungan paling halus dari si lumpur ini. Oke, selanjutnya, nah mungkin sekian video dari saya untuk kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, semoga sehat-sehat selalu. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, see you next time.